Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenal unsur penyusun kalimat. Mengenal unsur penyusun kalimat. Kita baca biar lebih dapat dipahami. Seperti yang kita ketahui, kalimat merupakan susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Indonesia banyak digunakan definisi kata seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata hubung, kata tanya, dan sebagainya. Begitupun dengan bahasa Arab, memiliki banyak istilah kata yang kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Hanya saja dalam bahasa Arab, seluruh kata yang ada bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu fi'il, kata kerja, isim, kata benda, dan atau kata sifat, dan huruf, kata sambung, kata atau kata hubung artinya. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Oke. Jadi di sini sebelum kita lanjut ke contoh, di dalam bahasa Arab juga banyak istilah-istilah dalam kata, akan tetapi semuanya bisa dikelompokkan menjadi 3 kata sebagaimana yang ditulis oleh mu'alif. Ada 3 kelompok. Di sini ada fi'il. Fi'il itu kata kerja ya. Ada juga isim, kata benda. Ada huruf, kata penghubung atau kata sambung. Kita lihat di contoh di sini. Zahaba Zaidun ilal madrasah. Ada berapa kata di sini? Ada 4. Ada zahaba, ada Zaidun, ada ila, ada al madrasah. Zahaba telah pergi. Siapa telah pergi? Zaidun. Zaidun telah pergi. Ila artinya ke. Al madrasah namanya artinya sekolah. Dari 4 kata ini ya bisa kita ambil contoh. Zahabat telah pergi, dari artinya aja kita tahu zahabat telah pergi, dia termasuk fi'il, kata kerja, fi'il kata kerja. Zaidun nama orang, namanya nama orang, jadi dia masuk isim, kata benda atau kata sifat. Ila ke. Nah, di sini kita pahami dengan artinya bahwa ila termasuk dari huruf, artinya kata penghubung atau kata sambung. Al madrasah nama sekolah. Nah, artinya al madrasah artinya sekolah. Jadi di al madrasah termasuk isim. Oke, kita lanjut bacaan kita. Kalimat di atas memiliki 3 unsur penyusun. Pertama, fi'il kata kerja, yang kedua isim kata benda, dan ketiga huruf Arab yang memiliki makna. Apa itu huruf Arab yang memiliki makna? Di sini adalah ila. Oke. Untuk contoh kalimat di atas, dhahaba adalah kata kerja fi'il, Zaidun dan al-madrasah adalah kata benda isim, berupa nama orang dan nama tempat, dan ila adalah huruf. Hanya ketiga unsur ini yang ada pada kalimat bahasa Arab, meskipun setiap unsur ini memiliki jenis dan pembagian yang bermacam-macam. Pada pengantar ini, kita akan mempelajari semua jenis pembagian fi'il, isim, dan huruf yang wajib diketahui dan dipahami oleh para pemula. Oke. Ada memang sesuatu yang memang pemula itu harus tahu ya sebelum dia belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Wajib untuk tahu, untuk memudahkan dia ketika mempelajari bahasa Arab. Oke. Dan insya Allah di buku ini akan diajari untuk pemula, dan insya Allah pembahasannya enteng dan mudah. Kita lanjut lagi di sini ada catatan kaki. Hamish dibilang dalam bahasa Arab, hamish ya. Catatan kaki. Di sini kita baca, zoom dulu. Ya. Di sini nomor 2, di mana nomor 2 di sini? Kita lihat ada fi'il ya. Hanya pendekatan saja. Umumnya kata benda, isim, kata benda, dan kata sifat termasuk isim. Bukan berarti seluruh kata sifat adalah isim, karena ada kata sifat dalam bahasa Arab yang masuk dalam kelompok kata kerja fi'il. Terus di sini ada juga hanya pendekatan saja. Umumnya kata sambung dan kata hubung adalah huruf, namun tidak sedikit kata sambung atau kata hubung yang termasuk kelompok isim. Di sini dijelaskan bahwa ketika mu'alif ya, pengarang Abu Razin dan Ummu Razin ya, dia menjelaskan isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, harf kata penghubung, itu sekedar penyederhanaan suatu makna ya, suatu arti. Yang mana kalau di definisi khususnya itu tidak seperti itu. Ada definisi khususnya. Oke, ini untuk penyederhanaan, untuk memudahkan kita para pemula untuk memahami bahasa Arab. Seperti itu. Bisa kita lanjut. 1.3
sekarang kita masuk ke unsur yang pertama adalah fi'il, kata kerja, mengenal fi'il. Fi'il umumnya dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja, seperti kataba artinya telah menulis, dan alima telah mengetahui. Dalam bahasa Arab kata kerja ada 3 jenis ya. Dalam bahasa Arab kata kerja ada 3 jenis ya. Di sini ada Hamis nomor 4, bisa dilihat, kita baca sedikit. Pembagian fi'il menjadi seperti ini lebih mirip tata bahasa Inggris yang mengenal istilah past tense, masa lampau, present continuous tense, sedang berlangsung, dan future tense. Akan berlangsung harus diakui tata bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Dan ini benar sekali ya. Ketika Anda belajar bahasa Inggris, memang bahasa Inggris itu ada kecocokannya dengan bahasa Arab ya. Kita lanjut di sini ke pembahasan ya. Tadi disebutkan bahwa dalam bahasa Arab kata kerja ada tiga jenis. Yang pertama, jenis pertama ada fi'il madi, al-fi'lul madi. Al-fi'lul madi adalah kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah. Di sini arti telah melakukan sesuatu. Contohnya kataba, telah menulis, atau alima, telah mengetahui. Ya. Dalam bahasa Arab kata kataba berarti dia artinya telah menulis. Alima artinya telah mengetahui. Artinya dia termasuk al-fi'lul madhi. Kita lanjut di al-fi'lul mudhari. Apa itu al-fi'lul mudhari? Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan melakukan. Contohnya yaktubu, sedang menulis, atau ya'lamu, sedang mengetahui. Oke, kita lanjut lagi. Fi'il amr adalah kata kerja untuk perintah. Contohnya uktub, tulislah, dan i'lam, ketahuilah. Oke. Di sini alhamdulillah mu'alif telah membuatkan tabel agar lebih mudah bagi kita untuk mengetahui atau menggambarkan di benak kita fi'ilun madin, fi'ilun mudhari, dan fi'ilul amr. Berikut ini tabel contoh ketiga jenis fi'il untuk berbagai kata kerja ya. Kita perhatikan di sini. Ada fi'il dari fi'ilul madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nadhara, yanzuru, unzur. Nadhara telah melihat, yanzuru sedang melihat, ya. Unzur lihatlah. Kita lanjut lagi. Jalasa telah duduk, yajlisu, ya. Jalasa artinya dia telah duduk ya. Dia, kok ada dianya di sana? Nah, dia termasuk dia kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti, dia kata ganti orang ketiga. Dan dalam bahasa Arab juga ada istilahnya kata ganti, bisa disebut dhamir. Insyaallah akan kita pelajari. Dan dhamir ada pembagian-pembagiannya. Adapun di sini adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir jawazan. Ya, dhamir yang mustatir itu tidak terlihat. Jadi kata gantinya tidak terlihat di lafaz dan pembacaannya. Di sini jelas jalasa artinya dia telah duduk. Yajlisu pun artinya dia, tapi dia sedang duduk. Ijlis artinya duduklah kamu. Oke. Begitupun ijlis, duduklah kamu. Di situ ada kamu di situ. Ada kata ganti orang kedua ya. Kata ganti orang kedua artinya kamu. Tapi dia mustatir, tidak terlihat. Ada fataha, dia telah membuka. Yaftahu, dia sedang membuka. Iftah, bukalah. Sami'a, dia sedang mendengar. Yasma'u, Sami'a, dia telah mendengar. Yasma'u, dia sedang mendengar. Isma', dengarkanlah. Hasiba, yahsibu. Ini bukan hasiba ya. Ana rasa bukan hasibah, tapi dia masuk ke hasaba. Karena dia menghitung. Kalau hasibah artinya bukan menghitung, tapi termasuk dari dhonna yadhunnu, atau mengira. Ya. Kalau menghitung artinya di sini menghitung ada hasabayah subuh, bukan hasibayah sibu ya. Jadi di sini dibuat hasabayah subuh. Nah, oke. Enggak apa-apa. Hasabah artinya dia telah menghitung. Yahsubu, dia sedang menghitung. Wah, di sini fi'il amrnya bukan ihsib, tapi uhsub. Uhsub ya, uhsub. Uhsub artinya hitunglah fi'il amr. Kita lanjut membaca. Untuk rumus perubahan dari fi'il madin
ke fi'lun mudhari serta fi'lul amr dibahas pada ilmu sarf. Sebagaimana kita ketahui, ilmu sarf adalah ilmu yang membahas perubahan kata dalam bahasa Arab. Nah, dan ini ada perubahan dari sami'a ke yasma'u, dari yasma'u ke isma, itu dipelajari di ilmu sarf. Oke, di sini ada catatan kaki. Silakan merujuk ke buku kami Ilmu Sarf untuk pemula untuk mendapatkan pembahasan tentang masalah ini. Insyaallah setelah kita selesai membaca atau mempelajari secara bersama-sama mempelajari kitab Nahwu dasar ini dari kitab Yayasan Bisa, insyaallah kita akan lanjut mempelajari bersama kitab Sarf untuk pemula dari Yayasan Bisa juga. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, apakah semua fi'il adalah kata kerja? Dijelaskan, umumnya fi'il adalah kata kerja sebagaimana contoh-contoh yang telah kami sebutkan. Akan tetapi tidak semua fi'il adalah kata kerja, karena ada juga fi'il yang merupakan kata sifat seperti fi'il-fi'il yang ada pada bab 5 thulathi mujarrad. Oke. Banyak yang nggak paham ketika disebutkan bab 5 thulathi mujarrad, ya, ada istilah baru. Di sini dijelaskan, ada catatan kaki. Silakan merujuk ke buku kami Ilmu Sarf untuk pemula untuk mendapatkan pembahasan tentang masalah ini. Kalaupun tidak paham nggak jadi masalah bab 5 thulathi mujarrad, walaupun ketika mau jelaskan pun mungkin agak susah dipahami, ya. Seperti kaburo yakburu, kathuro yakthuru, itu termasuk thulathi mujarrad. Nah, jadi kita lewatin aja, ya, thulathi mujarrad di sini. Yang pada intinya ada dalam bahasa Arab itu artinya kata sifat, dalam segi arti dia sifat, tapi ya dari segi kata, jenis katanya, unsur katanya termasuk fi'il, kata kerja, seperti hasuna yahsunu, jamula yajmulu, ya. Hasuna itu artinya baik, jamula yajmulu artinya cantik atau ganteng, seperti itu. Oke, kita lanjut pembacaan kita. Kaidahnya semua kata kerja adalah fi'il, tetapi tidak semua fi'il adalah kata kerja. Oke, contohnya di sini dikasih contoh. Ada di sini alhamdulillah dikasih contoh oleh mu'alif rahimahullah, hafizahullah. Hasuna telah baik, yahsunu sedang baik. Nah, dalam segi arti dari segi arti dia sifat, tapi dari segi katanya dia termasuk fi'il. Jamula telah bagus, yajmulu sedang bagus. Qaruba telah dekat, yakrubu sedang dekat. Ba'uda telah maju, yab'udu sedang jauh. Karuma telah mulia, yakrumu sedang mulia. Kita lanjut. Semua fi'il thulathi mujarrad bab 5 di atas adalah kata sifat, namun karena memiliki makna yang berkaitan dengan waktu, telah dan sedang, maka kata sifat ini juga termasuk fi'il, karena definisi fi'il adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaronat bizaman. Di sini ana tidak membaca maknan, ya, karena memang tanwin kalau dia berada di atas atau setelahnya ada alif maksurah, dia nggak dibaca tanwinnya, ya. Dia tertulis tapi tidak dibaca. Oleh karenanya ana baca kalimatun dallat ala makna, bukan ala maknan, tapi ala makna fi nafsiha waqtaranat bizaman. Insyaallah ketika kita belajar qiraah atau belajar imla, insyaallah kita akan memahami kenapa ini tidak dibaca tanwinnya. Oke. Kita lanjut. Kata yang mengandung sebuah makna, artinya kalimatun dalat ala makna, kata yang mengandung sebuah makna ada pada dirinya fi nafsiha dan berkaitan dengan waktu, waqtaranat bizaman. Di sini ada catatan kaki, kita baca. Lihat penjelasannya dalam syarah mukhtasar jiddan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Oke. Disuruh baca. Oke, intinya setiap kata yang menunjukkan suatu arti, ya, pada dirinya waqtaronat bizaman, di sini intinya di sini waqtaronat bizaman, ada keterkaitan dengan waktu, ya. Berarti dia termasuk fi'il, ada keterkaitan dengan waktu, karena kalau isim kata benda dia tidak ada keterkaitan dengan waktu. Oke, kita lanjut. Artinya definisi fi'il dikaitkan dengan kata yang mengandung makna waktu. Oke. Telah, sedang, dan akan datang. Oleh karena itu meskipun fi'il bab 5 memiliki makna kata sifat, namun karena maknanya mengandung keterangan waktu, maka termasuk fi'il, kata kerja. Semua kata kerja adalah fi'il, tetapi tidak semua fi'il adalah kata kerja. Ini Masya Allah, ya, rangkuman yang dibuat oleh mu'alif. Ya. Semua kata kerja adalah fi'il, tetapi tidak semua fi'il adalah kata
kerja. Apa tanda-tanda fi'il? Apa tanda-tanda fi'il? Nah, di sini akan kita pelajari tanda-tanda fi'il, ya. Untuk memudahkan dalam mengetahui jenis kata yang termasuk fi'il, maka kita bisa mengenali tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il adalah yang pertama, didahului huruf qad. Huruf qad artinya adalah sungguh. Contohnya, arti qad adalah sungguh. Contoh di sini, qad aflahal mu'minun. Qad artinya sungguh, ya. Sesungguhnya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, atau bisa dibilang sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha telah beruntung artinya. Siapa yang beruntung? Al-mu'min, orang-orang yang beriman. Jadi aflaha termasuk fi'il. Kenapa? Karena sebelumnya ada qad. Ketika orang membaca qad aflaha dan dia tidak tahu arti aflaha, tapi dia melihat qad sebelum kata aflaha, dia dapat memahami bahwa aflaha ini termasuk fi'il, kata kerja. Seperti itu. Maka kata aflaha merupakan fi'il. Ada juga di sini didahului sa, ya, atau sin, disebut sin. Sa artinya adalah akan. Contohnya, sayaqulus sufaha'u minan nas. Sayaqulu, orang qala yaqulu artinya berkata, sebagaimana yang sering kita dengar, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, berkata, orang-orang yang kurang akalnya sayaqulu, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata as-sufaha. Di sini artinya orang-orang yang kurang akalnya, ya, as-sufaha. Minan nas, dari manusia, sa akan yaqulu berkata. Jadi di situ yaqulu termasuk fi'il karena didahului oleh sin, seperti itu. Insyaallah dapat kita pahami. Kita lanjut. Yang ketiga, didahului saufa. Huruf saufa artinya juga akan. Bedanya dengan sa, kata saufa digunakan untuk waktu yang lebih lama daripada sa. Contohnya, kalla saufa ta'lamun. Apa artinya? Janganlah begitu. Kalla, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Saufa ta'lamun. Saufa artinya akan juga, tapi yang dia akan mengetahuinya bukan besok, tapi mungkin beberapa bulan ke depan atau ketika dia meninggal. Jadi waktunya lama. Kalla saufa ta'lamun di sini. Oke. Surah At-Takatsur ayat ketiga. Oke, kita ulangi. Ada ciri-ciri kata fi'il. Ada qad artinya sungguh, ada sin atau sa artinya akan, ada saufa akan juga, akan tapi untuk waktu yang lebih lama. Dan ada juga di sini diakhiri ta'ut ta'nits as-sakinah. Di sini ini disebut ta'ut ta'nits as-sakinah. Kita baca, ta'ut ta'nits as-sakinah tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan saja. Ta' ta'nis ini merupakan ciri fi'il madin. Fi'ilun madin domir hiya. Contohnya, ada domir sebagaimana yang Anda singgung sebelumnya. Domir artinya kata ganti, ya, hiya. Hiya artinya dia perempuan. Kata ganti dia perempuan. Hiya artinya dia. Kita tulis di sini. Dia perempuan, ya. Di sini ada qalat, qala yaqulu sebagaimana yang Anda singgung sebelumnya, artinya berkata, ya. Kalau dibilang qalat berarti dia perempuan berkata. Kenapa dibilang perempuan? Kenapa qalat? Karena namlah. Di sini ada tak marbutah. Tak marbutah salah satu ciri suatu kata itu perempuan, atau ada muannas, ada istilah muannas dalam bahasa Arab, artinya perempuan. Ada mudzakkar, istilahnya adalah laki-laki, itu tak marbutah. Contoh, muslim, seorang laki-laki muslim. Muslimah yang paling mudah kita pelajari. Muslimatun, seorang muslim yang dia perempuan. Begitu juga di sini namlatun. Oke. Adapun tapi namlah di sini tidak menunjukkan perempuan, ya. Bukan kita bilang qalat namlatun, berkatalah seekor semut perempuan, enggak gitu artinya. Karena ada dalam bahasa Arab itu ketika dia diberi tak marbutah, suatu kata isim diberi tak marbutah, dia menunjukkan makna satu makna, ya.
Seperti itu. Kalau tak ada apa marbutoh dia menunjukkan banyak. Di sini berkata qalat namlatun, berkata satu ekor semut, artinya seperti itu. Oke. Sebagai tambahan agar lebih memahami ayat. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Oke. Berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Oke. Di sini ada qalat. Asyahid yang perlu diperhatikan di sini, syahid di sini, perhatian di sini adalah ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Nah, jadi qala termasuk fi'il madin karena ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Kita lanjut membaca. Kata qalat diakhiri dengan huruf ta yang berharakat sukun, ta'ut ta'nis, ya. Maka kata ini termasuk fi'il, bahasa Arabnya seperti ini. Kita tulis ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Oke, kita lanjut. Namun yang perlu dicatat, bila terdapat kata dalam Al-Quran atau hadis dan kitab bahasa Arab yang mengandung tanda-tanda di atas, maka sudah pasti fi'il, kata kerja. Akan tetapi tidak semua fi'il datang dengan tanda-tanda tersebut. Banyak fi'il yang berdiri sendiri tanpa tanda-tanda yang menyertainya. Oleh karenanya yang paling mudah ketika kita ingin mengetahui ini fi'il atau bukan, kita lihat artinya, ya, apakah ada keterkaitan dengan waktu atau tidak. Atau kita lihat kamus, insya Allah dengan mudah kita dapat mengetahui unsur kata ini termasuk fi'il atau isim atau harf. Nah, kembali lagi ke kamus atau melihat mu'jam dan mengetahui artinya. Oke. Adapun tanda-tanda yang kita pelajari tadi sekedar tambahan. Kita lanjut. Selain pembagian fi'il berdasarkan waktu, fi'ilun madin, fi'ilun mudhari' dan fi'lu amrin atau fi'lul amr, ya. Ada beberapa pembagian fi'il yang wajib diketahui oleh pemula, yaitu fi'il berdasarkan kebutuhan terhadap objek, fi'lun lazim dan fi'lun muta'addin, ya, di sini ada, atau fi'il aktif dan pasif, fi'ilun ma'lum dan fi'ilun majhul. Ada juga fi'il berdasarkan huruf penyusun, fi'il sahih dan fi'il mu'tal, fi'ilus sahih dan al-fi'lus sahih dan al-fi'lul mu'tal. Di sini insya Allah untuk pembagian selanjutnya akan kita pelajari pada video-video berikutnya. Oke. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.